الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Kenapa? Acara apa ini Pak Rosyid? وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجابر سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para hujjah, para mufassir, wabil khusus sahibul hajah, bapak saudara sekeluarga. Oh, bapak itu kalah. Bapak Sumarna sekeluarga semoga senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan hajat-hajatnya, dikasihkan rezeki yang halal dan thayyibah, dari bala dan musibah, senantiasa putranya atau putrinya besok akan nikah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nyoting sah. Yang saya muliakan lain orang-orang yang bisa tinggal kenal. Macam-macam aja. Juga kan Pak Ustadz Sulaiman gimana? Nyoting Pak itu Ustadz Sulaiman ini. Itu ustadznya, jangan jamaahnya nggak dikenal di nyoting. Ini nih ya biar kenal, maksudnya di bawah ini Pak Ustadz. pertama yang paling kita utamakan tidak lain kita mencari ridha Allah, juga senantiasa bersyukur terhadap Allah atas segala sesuatu apapun yang telah diberikan terhadap kita semuanya, dan lebih-lebih nikmat iman Islam kita, nikmat sehat jasad kita dan rohani kita. Salawat salam terlimpahkan kepada Rasulullah hasanah kita, suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang atas usia beliau kita ini bisa mengerti mana itu perkara hak dan mana itu perkara batil. Baik, insyaallah kalau kita istiqomah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka insyaallah kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya hanya mengingatkan saja mobil khusus kepada pribadi saya dan kepada calon pengantin. Kita merokok berdua. Juga mengingatkan kepada para hadirin sambil santai. Namanya Pak Rosyid. Jadi sambil merokok gak apa-apa, minal murri wal kullami, baik di situ kopi pahit ataupun kopi manis, nggak apa-apa, biar melek dulu Pak. Yang kerasa. Alhamdulillah, Lama ini itu kita rokoknya. sudah memenuhi syarat sebagaimana kayak dahulu kala kita di sini pakai sesajen, yang mana sesajennya biasanya ditaruh di pinggir jalan. Tetapi sesajen ini bukan ditaruh di pinggir jalan, tetapi di tengah jalan. Apa sesajen itu? Perkara yang disajikan, namanya sesajen. Ini pas. Belum ada sajennya. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, yunfiqu fisyarra'i wad-dharra'i. Jadi yunfiqu, sedekahlah, nafakoinlah kalian semuanya fisyarra'i, di dalam keadaan senang, namanya syukuran ini. Jadi syukuran pas dahulu kala kalau itu naruh sesajennya ada di pinggir jalan, ini nama sesajennya di tengah jalan. Ternyata ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekahlah kalian semuanya dalam keadaan senang. Yakni anak kita mau nikah, ini senang, bangga. Maka dari kebanggaan itu tersebut kita buktikan dengan sedekah
namanya tasakuran. Pakir mana pada Wadoroi, dan Ustaz. juga kita buktikan meskipun kita dalam kepahitan Sepuh mini sepuh. dengan kopi pahit gitu. Tetap kita harus bersyukur kepada Allah. Dikasih sakit ya kita terima, dikasih senang juga kita terima. Badan sehat kita terima, badan sakit juga kita terima. Kalau nggak terima kita dua-duanya, maka carilah di situ Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini sudah pas sesuai dengan Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah dibacakan yang mana ada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil barakah maulid inilah nantinya moga-moga yang mau akad nikah, yang mau menjadi calon pengantin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diridhoinya dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Sholawat ini adalah iftitah doa ilallah, pembuka daripada doa itu harus ada sholawat. Langit tanpa dengan sholawat maka langitnya tidak dibuka. Makanya etika daripada doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Jadi pasti ada sholawat. Nanti di akhirnya juga sholawat juga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Makanya begitu pula kita pada waktu kita sholat pasti ada itu sholawat. Tanpa dengan adanya sholawat ya biasa. Jadi kan rukunya sholat itu ada 17. Rukunya sholat itu 17. Yang awal harus niat dalam hatinya, takbir, berdiri, baca Fatihah, ruku tumanina, i'tidal tumanina, dua tumanina, sujud kedua tumanina, duduk akhir baca sholawat, salam takhir baru salam, assalamualaikum, udah akhir sudah. Nah inilah makanya sudah dibacakan sholawat, terus kemudian dibacakan zikrullah, namanya tahlilan. Tahlilan itu memang tidak ada kalau Bapak mau mencari di Al-Quran, tidak ketemu. Qurannya nggak ada, hadisnya pun nggak ada, gitu. Maka tahlilanlah kalian semuanya, nggak ada begitu. Karena di situ adalah sebuah bahasa yang diambil dari masdar, gitu. Jadi diambil dari masdar. Jadi halala yuhallilu tahlilan tahlilatan tahlalan tihlalan muhallalan bahwa muhallilun hallilan Masdar. Kalau orang Kalau ngomong masdar pindah ke nggak ada itu tahlilan murtad. Karena kenapa? Dia mentiadakan kalimat la ilaha illallah. Padahal kalimat itu ujung pangkalnya seorang hambanya Allah. Bagaimanapun dia ibadah, bagaimanapun dia sedekah, bagaimanapun dia berbuat bagus, tapi dia mentiadakan kalimat la ilaha illallah, maka dia murtad, keluar daripada Islam. Maka jangan macam-macam. Wah, mau tahlilan, enggak ada itu tahlilan. Nah, karena halala yuhalilu tahlilan itu adalah la ilaha illallah. Itu kata masdar. Nah, di situlah sudah dibacakan kemudian tahlilan. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian ini ada bahwa bahasanya mauidhah hasanah. Maka dari situ, dari mauidhah hasanah ini keluar juga Pak kopinya. Kopinya konon tok. Kopinya. Ya ada pahit, ada manis. Yang suka manis monggo, yang suka pahit juga monggo. Karena kehidupan pun juga ada manis, ada pahit. Banyak pahitnya, Pak. Pahit.
Manisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendawuhkan di dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Ini adalah ayat yang mana tanda dari kekuasaan Allah itu adalah Allah menciptakan berpasangan. Jadi azwajan min anfusikum, istri-istri ataupun suami-suami itu diciptakan dari sebangsanya. Makanya hukum orang menikah itu adalah daripada hukum sunnah. Kalau dianya di situ adalah mampu menahan hawa nafsu, tapi menjadi wajib kalau tidak mampu menahan hawa nafsu. Ma yatimul wajib illa bihi wa wajib nafsu. Perkara yang bisa menyempurnakan perkara wajib, perkara tersebut menjadi wajib. Ini hukum usul fikihnya. Bagaimana ini tersebut? Artinya kalau dia tidak bisa menahan hawa nafsu, maka dia akan menjadi berzina, merusak kepada keturunan. Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia wajib untuk menikah. Apa maksudnya mayatimul wajib lillahi bahwa wajib perkara yang bisa menyempurnakan perkara wajib, perkara tersebut jadi wajib. Lampu ini wajib apa enggak? Tidak wajib. Pakai lampu enggak pakai lampu terserah. Tapi ngajinya tolabul ilmi fardhu. Berarti kalau kita ngaji nggak ada lampunya, tentunya nggak bisa, maka lampunya ikut wajib. Begitu pula kita ngaji tolabul ilmi, kalau kita di sini adalah ngantuk, nggak bisa ngedengerin, bisa menyempurnakan kita ini ngedengerin ngaji karena ngajinya wajib dengan ngerokok, dengan mudut, maka hukumnya mudut wajib. Enggak haram enggak ya? Wajib. Bahwa wajib. Nah iya karena orang pengantuk Pak. Kan ngajinya penyempurnanya ini. Maka jadi ikut itu usul fikirnya begitu Pak. Usul fikirnya begitu. Perkara yang bisa menyempurnakan perkara wajib, jadi ikut wajib. Hanya ngerokok juga wajib. Apalagi ditambahin kopi tambah wajib. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuenya nanti nunggu. Di dalam pernikahan itu apabila kita mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disukseskan. Banyak orang yang mampu untuk menikah, membiayai juga mampu, menafkahi juga mampu. Cuman itu tidak mampu membawanya. Di tengah perjalanan berantakan, naudzubillah min dzalik. Di tengah perjalanan tukar tambah. Itu repot nanti gitu. Jadi paham Pak ya, tambah ya? Jadi yang ini kayaknya sudah agak lusuh ini, tukar tambah aja. Nah ini yang membawanya begitu yang sulit Pak. Ternyata yang membawa pernikahan itu adalah sulit. Arba'atu ahwalin asrafun nasi. Ada 4 hal yang kita bisa sukses untuk di dalam pernikahan hatta yaumil maut, hingga kita menikah. Kemanten yang baru biasanya saya kasih ilmunya, meskipun yang lama juga kasih ilmunya. Yang pertama apa itu? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum dan keluarga. Nar, dari api neraka. Pertama ini adalah kita harus mendidik keluarga kita dari keilmuannya, pemahaman. Nanti ini bisa kuat Pak. Istrinya juga nggak lirik-lirik, dikasih belanja aja itu 10.000
nerima. Karena apa? Punya ilmu. Ini kewajiban kita sebagai seorang laki-laki. Minyak lagi mahal 10.000. Kata Al-Quran begini, lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun. Lima taquluna, kenapa engkau hanya ngajak aja, ngocek aja, bicara aja tentang kebagusan, mengajak keluarga, apalagi para ustaz. Nah, ini para ustaz ngajak ibadah begitu, jangan berbohong, jangan bergenek, itu macam-macam. Nah ini Pak, ini kayak saya ini begini. Kabura maqtan indallah. Kata Allah begitu. Aku amat benci terhadap siapa itu antakuluna ma la taf'alun. Sulaiman yang hanya bisa bicara aja, ngoceh doang. Ma la taf'alun, tidak bisa melakukan. Serkoni dong. Kayak saya duluan Pak, nerakanya duluan kata siapa Pak. Nah ini, ya kopinya memang enak, kopi, ada teh, ada kopi juga begitu. Tapi ancamannya ini Pak begitu. Ayo yang ngomong gitu. Awas kamu. Begitu Pak. Allah jadi itu kabur maqtan indallah. Sangat benci, hanya ngomong aja tetapi tidak melakukan. Bagaimana pengeterapannya? Ternyata ayo istriku sholat, tapi dipraktekkan dengan diri sendiri, enggak cuma ngomong. Nah, maghrib matiin, nah TV-nya, nah HP-nya taruh, kita sholat. Ini loh Pak, namanya praktek, melakukannya. Dengerin Pak Roset, dengerin, dengerin. Orang lain, terhadap tetangga, terhadap sanak saudara, terhadap masyarakat, tapi kita ceramahlah dulu di dalam keluar, benerin dulu. Bagaikan orang kalau kita itu ceramah menasihati seseorang, tapi keluarga kita rusak, maka kita tidak akan bisa selamat dan tidak dimuliakan dunia akhirat. Kalau kata Mbah Maimun Zubair itu dahulu kala itu pernah ngomong begini, Cung, kalau kamunya di situ nanti keluarga menasehati seseorang, terus kemudian keluargamu nggak benar, itu bagaikan orang yang membaca Al-Quran, cuman pecinya miring. Meskipun enak, tetap orang ketawa. Nah, contohnya begini Pak, lu kan? Tapi namanya miring Pak, tetap ketawa. Ngoceh bagaimana, tapi keluarganya ini enggak bagus, tetap orang kata lu sama keluarga lu bono lah kan itu kata Mbak Maimun Zubair begitu. Meskipun enak kitanya ceramah, meskipun hebat, tapi keluarga kita tidak benar, maka tetap kita akan diketawakan orang lain. Itulah yang pertama. Anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga dirimu dan keluarga. Baru yang pertama itu masih 9 lagi. Kemudian yang keduanya, baru kedua. bagaimana kita supaya disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia hatta akhirat. Dunia sampai kita itu di akhirat. Apa itu yang keduanya? Wasani qiyamul lail. Rajin kita sholat malam meminta terhadap Allah. Makanya kalau kita banyak dosanya Pak, banyak dosanya, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akan nemuin kesulitan. Itu kuncinya. Ayo apapun kita dalam berumah tangga ini nanti punya keturunan, terus kemudian punya cucu yang sudah tua dan lain sebagainya, kita tapi tetap kenapa bisa begitu? Iya Pak,
Karena kalau kita senantiasa tidak mendoakan terhadap anak-anak kita, tidak mau sholat malam, banyak dosa kita nikmat diambil. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, wala taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya Adam wa Hawa, wahai Adam dan Hawa, jangan engkau dekat-dekat kepada sajarah. Sajarah itu adalah ditafsiri buahul riba. Tapi apa yang terjadi? Bukan hanya didekatin aja, tetapi malah dimakan. Udkhulu ila jannah. Keluarkan dari surga. Ustadznya doang yang ngopi. Setelah dia diturunkan Banyak banget no. sengsara berapa ini? Ada kopi, ada 350 tahun lebih. lagi. Nabi yang mencari cinta itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Oh, dia dari cinta terus saja karena istrinya dengan dianya itu dipisah. Sehingga bertahun-tahun itu yang laki mencari istrinya, yang istri mencari laki. Ini gara-gara dosa. Makanya kalau orang itu kebanyakan dosa tetap akan menemui kesulitan. Kita menghindar dari dosa itu adalah kenikmatan, Pak. Contoh, kenapa sih Pak babi kok diharamkan? Kenapa itu binatang anjing kok diharamkan juga? Kenapa bisa begitu? Ternyata di situ adalah membahayakan. Supaya hambanya Allah itu selamat. Oh, ternyata diteliti oleh ilmuwan bahwasanya kalau babi mengandung cacing pita yang dibakar berapa ribu derajat Celcius panasnya, dia tidak terbakar. Dicacak-cacak tetap tidak mati. Masuk ke tubuh seseorang, maka disitulah akan menimbulkan penyakit. Kemudian dilarang juga masalahnya anjing. Kenapa? Oh, di situ ada yang namanya virus rabies, berbahaya. Kenapa kita di situ berhubungan dengan perempuan lain yang begitu banyak atau dikatakan dengan dunia yang tidak bagus? Karena di situ ada penyakit namanya HIV yang tidak ada obatnya. Kenapa kita dilarang untuk nyuri? Karena di situ ada pentungannya Bapak ini Pak membahayakan, begitu membahayakan. Lawan sudah dapat aja kita sudah dapat. Hati kita itu bingung. Kita ngambil motor, udah dijual. Kemudian ada orang yang rambutnya cepat, pendek, dia pakai jaketnya itu jaket kulit, sepatunya mengkilat, mondar-mandir depan rumah. Kita takut dikiranya padahal tukang ojek. Terus bingung. Itulah orang yang banyak dosa. Nah, qiyamul lail, sholat malam inilah yang bisa mencegahnya. Apapun bentuknya, kalau kita itu sholat malam dalam keluarga, urusannya akan beres. Karena apa? Karena para wali-walinya Allah, para nabi-nabinya Allah itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Nah, inilah yang keduanya. Kemudian yang ketiganya, asrafun nasi fid dunya aw fil akhirah. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah tangga itu dunia sampai kemudian dia ke akhiratnya. Istaghniu 'anil nasi. Dia tidak terlalu ketergantungan terhadap makhluknya Allah, atau tidak terlalu tergantung kepada manusia, akan kecewa. Kita ketergantungan kepada mertua pun juga kecewa. Bagaimana ketergantungan kita? Kapan ini mertua ini sakit-sakit ya? Warisannya kan agak lumayan dulu. Itu ketergantungan kepada orang tua. Tidak akan maju, tidak akan mulia. Karena ketergantungan. Contoh aja kita, Pak. Ketergantungan terhadap Ya nggak tahu lagi nonton, nggak kelihatan jamnya. Anak-anak kita sekolahkan supaya nantinya di situ sarjana, mendapat perekonomian yang nikmat, kaya dan lain sebagainya.
Tahu-tahu anak kita sudah kaya, rumahnya mentereng dan lain sebagainya. Akhirnya kita tidak diurusin. Bagaimana? Pasti kecewa. Karena kita ketergantungan terhadap manusia. Sudah, kalau kita di situ adalah menyekolahkan anak, ini kewajiban kita, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti juga kita akan hidup sendiri. Makanya ilmu itu saya teringat kepada beliau Gus Baha. Beliau itu banyak santrinya, Pak. Tapi mohon maaf aja dibonceng motor aja itu beliau nggak mau. Karena apa? Nanti saya ketergantungan terhadap santri, terhadap manusia. Nah kalau santrinya kemudian disuruh nggak datang, kecewa, ngamuk-ngamuk, Pak. Ngamuknya itulah namanya ketergantungan terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rumah tangga kita, maka jangan ketergantungan atau terlalu ketergantungan terhadap manusia. Sudah berdiri aja sendiri begitu. Dan kalau memang di situ ada yang membantu, alhamdulillah. Tidak ada yang membantu, ya udah bismillahirrahmanirrahim aja, jalan aja. Insya Allah dia akan tenang hidupnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia sampai akhirat. Ini yang lebih penting ini, Pak. Jadi yang lebih penting ini tidak tergantungan kepada manusia ini. Nanti ujung-ujungnya apa itu, Pak? Gara-gara itu banyak utang nanti berantakan dan berantem. Itulah ketergantungan dengan manusia. Aduh, utang sono, nutup sono. Nah ini, Pak, nyuari terus saja ujung-ujungnya nanti jadi berantakan rumah tangga. Dan yang terakhir ini, Udah terakhir. manusia Kalau 10, baru 3. Apabila kita berkeluarga, Oh, dipotong. Diskon. dengan apa sebut kita senantiasa 50%. introspeksi diri kita, nadru li nafsihi, melihat terhadap dirinya sendiri. Bagaimana sifat kita itu supaya bisa melihat diri kita sendiri? Kemanten baru, misal contoh, introspeksi dirinya bagaimana? Karena biasanya kemanten baru itu terus terang aja, Pak, itu saling egois. Itu pasti itu, Pak. Yang satunya pinginnya begini, tunduk. Yang katanya satunya lagi kata si istrinya, kenapa dia tidak menyayangi saya, tidak memperhatikan saya. Yang laki-laki harus tunduk. Udah, Pak. Karena apa? Karena belum saling memahami. Ya ibu nafsi tulis zamani. Bahwasanya orang tersebut tidak akan bisa memahami seseorang tanpa tulis zaman. Masalah lama, waktunya lama, Pak. Makanya kalau kita bertemu dengan seseorang, misal contoh, wah ini hebat itu, jangan mengatakan hebat dulu, Pak. Karena kalau kita belum lama, tidak akan tahu begitu. Oh, ini bagus, apa kayak masa pacaran begitu, Bang. Tapi nanti sudah 10 tahun, 7 tahun, 8 tahun baru tahu. Oh, karakter istri saya begini aja, kan, Bang. Tulis zaman, masanya lah. Maka introspeksi diri. Bagaimana dengan introspeksi diri? Man ahabba syai'an fa huwa abduhu, kata baginda Rasulullah. Siapa orang yang cinta terhadap sesuatu, maka dia akan menjadikan budaknya. Itulah dirimu. Bagaimana? Kita mengajak. Terus Kata Imam Ghazali gini, kapan kira-kira punya cucu? tentang dirimu sendiri, maka lihatlah yang kau cintai. Anaknya urung kawin. Maka. Nah, jadi lihat kepada dirinya Kapan? Lah iya. sendiri. Gitu. Ini bagaimana ini ya? Kalau kita Ponakan terus. cinta misal contoh dengan seseorang, misal contoh ini, orang yang suka motoran, ya itulah Pak. Diri kita itu suka motoran, itulah diri kita. Gitu. Kalau kita misal contoh suka tamasa atau suka keliling-keliling begitu, apa itu ke tempat-tempat hiburan-hiburan, ya kita diri kita. Nah ini makanya para ulama mengatakan jangan engkau bawa istri-istrimu, tulang rusukmu ke tempat yang tidak
baik nanti akan ketemu dengan yang tidak baik. Bagaimana itu? Contoh Pak, dahulu kala karena dia sering itu ke dunia malam, dugem, kemudian nonton orkes, bahasa dulu nonton wayang, topeng dan lain sebagainya, ketemu jodohnya, istrinya ada di topeng, pasti karena dibawa ke tulang rusuknya, dibawa ke topeng. Kalau dibawa dugem, istrinya ada di tempat dugem. Tergantung kita. Kalau kita bawa untuk kuliah mencari ilmu, insya Allah jodoh kita ada di tempat kuliah. Kalau kita bawa pengajian, jodoh kita ada di tempat pengaji. Kalau kita bawa menolong orang, jodoh kita ada di tempat waktu kita nolong orang. Itulah prinsip. Karena itu Al-Qur'anul Karim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 hal inilah yang wajib kita Kurang 6 berarti, amalkan. udah 4 kok. Mobil khusus Kurang 6. terhadap Setengah jam udah. calon kemana Jodoh saya ada di kontrakan. Allah akan membawa istri hatal maut hatal akhir. Jalanan Sukakulito itu mah. Dan akhir. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Ketemu di kontrakan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga keluarga dari Bapak Sumarna tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan hajat-hajatnya. Amin. Senantiasa putrinya besok dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Senantiasa dikasihkan putra putri yang soleh dan solihah. Amin. Senantiasa dilancarkan dalam berkat nikahnya. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا وجماعتنا في هذه المجلس من أهل العلم وأهل الخير وأهل قراءة القرآن ولخوفة القرآن ولتصوف ولطريقة وللحقيقة وللمعرفة ولفتوح العارفين ولا تجعل أولادنا وتلاميذنا وذريتنا وجماعتنا من أهل الشر والدر وأهل السوء إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وخصوصا جميع أهل القبور من المسلمين المسلمات المؤمنين المؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها بل خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجداتنا ولمشايخ ومشايخنا كلهم أجمعين ونخصوصا المرحوم والمرحومة ذكر أسماؤهم في الأول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصرف عنا البلاء اللهم اصرف عنا البلاء والولاء والوباء والطاعون والمرض والكورونا في المصيبة هذه السنة والمنكر والبغي والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير وببركة سورة الفاتحة والكرامة سورة الفاتحة ومعجزات سورة الفاتحة والبركة الأولياء والشهداء اقضي حاجاتنا Bapak Sumarna sekeluarga rizqun halalun thayyibah rizqun halalun thayyibah maqbulan fi hajatihi tatba'u 'anil bala'i انزل علينا من السماء لنا عند لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين يا إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الحاسدين يا إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار
يا ذا الجلال خذ حقنا وحق المسلمين من ظلمنا والمسلمين وتعادى علينا وعلى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.